Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Surya Dharma Lubis dengan NIM 1101184114. Saya di sini akan menjelaskan UAS Manajemen Telekomunikasi tentang meningkatkan kualitas dari jasa pengiriman TDTK. Yang pertama itu latar belakang. Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang dimana setiap pulaunya dihubungkan oleh laut. Untuk menunjang hal tersebut, jasa pengiriman dibutuhkan agar setiap masyarakat Indonesia bisa dengan mudah untuk mendapatkan barang. Saat ini di Indonesia sedang tumbuh usaha jasa pengiriman dengan pesat, di mana jasa pengiriman ini dilakukan untuk mengirimkan beragam produk dan juga informasi antar pulau Indonesia. Perusahaan pengiriman swasta dan ekspedisi yaitu PTTK saat ini tersebar di seluruh Indonesia dan melayani pengiriman antar kota dan melayani 500 kota di seluruh Indonesia termasuk pengiriman ke luar negeri. Bahkan saat ini perusahaan mematok pertumbuhan omset terus meningkat. Ini ada problem validasi pendapat masyarakat tentang PTTK. Yang pertama itu pendapat lotop, komplain ke Tiki agak susah prosedural, tidak bisa komplain via CS tetapi email dan responnya setelah 2 hari kemudian. Selanjutnya ada dari masyarakat Ansari. Ia berkata masih belum mengaktifkan jasa kirim dari kompetitor. Seller tidak mengaktifkan Tiki sebagai jasa kirimnya di marketplace. Selanjutnya ada Fikri sebagai masyarakat. Ia berkata masih banyak yang belum menggunakan akses pengiriman Tiki. Selanjutnya ada problem definition. Yang pertama itu kurangnya branding dari layanan jasa pengiriman Tiki. Yang kedua kurangnya merangkul seller e-commerce untuk memilih PTTK sebagai jasa pengiriman seller. Yang ketiga, kurangnya pelayanan dalam hal komplain. Selanjutnya ada problem validasi. Mengapa perlu solusi baru? Dikarenakan di tengah masa pandemi tahun ini, kami bersyukur masih dapat bertumbuh pendapatan tiket sebesar 10% sampai 15%. Tahun ini kami menargetkan dapat mencapai pertumbuhan pendapatan bisnis sekitar 20% sampai 25%. Dengan demikian maka perlu strategi yang dilakukan Tiki mencapai target tersebut, yakni melakukan transformasi mengikuti perkembangan kebutuhan pelayanan pada 3 area, yaitu yang pertama operational excellence, yakni kualitas pelayanan terbaik dengan kapabilitas operasional yang mumpuni. Ada proposed new solution yang akan dilakukan, yaitu pertama memperkuat branding dari layanan jasa kirim yang ada di Tiki. Yang kedua membangun Tiki Go digital, yakni menyediakan produk dan layanan uang berbasis teknologi bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi konsumen dengan memperbanyak kanal dari konsumen untuk melakukan pengiriman tanpa perlunya terkendala waktu. Yang ketiga mengajak para seller e-commerce untuk menggunakan layanan jasa kirim dari Tiki dengan cara melakukan edukasi kepada para target market. Ketiga, melakukan promosi agar masyarakat lebih mengetahui tentang jasa pengiriman Tiki. Selanjutnya ada solusinya. Pertama, memperkuat branding dari layanan jasa pengiriman Tiki. Yang kedua, sering melakukan kegiatan promosi seperti iklan di media sosial dan edukasi tentang brand dari jasa pengiriman Tiki. Yang ketiga, lebih meningkatkan kualitas dalam pelayanan. Selanjutnya, advantage of your solution. Yang pertama itu, jika kita lebih meningkatkan manajemen waktu, maka pengiriman tidak ada yang tertunda. Yang kedua, jika kita menggunakan tenaga kerja dan transportasi yang banyak, maka pengiriman menjadi lebih cepat dan tepat waktu. Ketiga, jika kita aktif melakukan kegiatan promosi, tidak tertanam dalam benak calon customer bahwa pengiriman Tiki menjadi layanan yang bagus dan customer jadi lebih percaya dan memilih mengirim barang di Tiki. Selanjutnya ada problem validation, prototype validation, customer feedback, dan finalization. Yang pertama itu ada dari lotop masyarakat. Ia berkata, saya sangat bangga sekali karena sekarang Tiki sudah beroperasi kembali dan sudah bisa bersaing dengan pengirim lainnya. Selanjutnya ada dari Ansari sebagai masyarakat. Ia berkata, akhirnya saya sebagai seller bisa memakai pengiriman Tiki di e-commerce dan biaya lebih murah. Selanjutnya ada dari Fikri sebagai masyarakat. Ia berkata, wah saya senang sekali, akhirnya saya bisa komplain lebih mudah dan prosesnya
juga cepat. Selanjutnya ada potensial customer. Yang pertama, para seller yang sudah berjualan secara online. Yang kedua, para seller masih berjualan secara offline. Yang ketiga, masyarakat perseorangan yang ingin mengirimkan paket ke berbagai penjuru Indonesia karena cabang sudah banyak di penjuru tempat. Selanjutnya ada market size. Data Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mencatat pertumbuhan bisnis logistik pada 2020 mencapai lebih dari 30%. Pertumbuhan sektor ini secara keseluruhan diperkirakan bisa mencapai 40 triliun atau lebih setiap tahunnya. Bisnis jasa kurir dan logistik termasuk bisnis yang dikecualikan sehingga tetap dapat beroperasi secara penuh. Pembatasan kegiatan bisnis dan masyarakat yang terjadi selama lebih dari 1,5 tahun ini menjadikan peranan jasa kurir semakin krusial dalam mendukung roda perekonomian di daerah maupun di pusat. Target kami 3-5 tahun ke depan untuk dapat terus mempertahankan kepemimpinan kami di industri ini dengan fokus dalam mengembangkan jaringan distribusi agar dapat menjangkau hingga lebih dari 95% wilayah Indonesia. Selanjutnya ada competition, yaitu saingan dari PT3 tersebut. Yang pertama ada JNE, kedua JNT, ketiga Cepat, dan terakhir ada Ninja Express. Selanjutnya ada bisnis model. Revenue dihasilkan dari presentasi sales yang dihasilkan setiap bulannya. Presentasi komisi ini kisaran 0,1%. Sebagai ilustrasi, jika pengiriman paket per hari ada di sekitar 50 ribuan paket, maka dalam satu bulan ada 1.500.000 paket per harinya. Dan jika ongkirnya ditafsir sebesar 12.000, maka 1.500.000 kali 12.000 itu sama dengan 18 miliar. Estimasi revenue yang akan dihasilkan per bulan 18 miliar dikali 0,1%, hasilnya itu 18 juta. Estimasi revenue yang akan dihasilkan setahun yaitu dari 33 juta kali 12 sama dengan 216 juta. Selanjutnya ada business plan, yaitu sebagai berikut tabelnya. Selanjutnya roll out plan. Yang pertama itu recruitment and specification, itu pada tanggal 17 Januari sampai 18 Februari 2022. Selanjutnya ada prototype development pada tanggal 18 Februari sampai 19 Maret 2022. Selanjutnya ada prototype validation, itu 19 Maret sampai 20 April 2022. Selanjutnya ada development, itu 21 April sampai 29 September 2022. Selanjutnya ada stability and engagement pada tanggal 1 Mei sampai 30 Oktober 2022. Selanjutnya ada working plan service pada tanggal 18 Februari sampai 30 Oktober 2022. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.